Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Bapak Ibu di kegiatan pelatihan Pintar Kemenak. Kali ini dalam kegiatan materi implementasi kurikulum Merdeka. Setelah menyimak materi 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4, sekarang kita akan mengikuti soal atau menjawab soal latihan yang diberikan langsung saja pada kegiatan latihan soal. Soal nomor 1. Madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Hal yang harus ditanamkan dalam implementasi proses pendidikan di madrasah adalah memperkuat nilai-nilai keagamaan. Pernyataan yang kurang sesuai dengan konsep tersebut adalah, jawaban yang tepat adalah C. Pendidikan agama dan umum harus dipisahkan secara tegas supaya masing-masing dapat berjalan sesuai dengan tepat targetnya. Soal nomor 2. Salah satu kekhasan pembelajaran di madrasah bahwa pembelajaran tersebut mengutamakan upaya memfungsikan hati nurani dengan membersihkan diri dari akhlak tercela, takhalli, dan sekaligus menghiasi diri dengan akhlak terpuji, tahalli, melalui proses mujahadah, kesungguhan, dan riyadhah latihan. Hal ini sesuai dengan nilai kekhasan dan ruh pendidikan madrasah, yaitu kata kuncinya yaitu memfungsikan hati nurani. Maka jawaban yang benar adalah D. Hati nurani sebagai sasaran utama. 3. Dalam penerapan kurikulum Merdeka terdapat prinsip fleksibilitas. Karena itu timbul istilah pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi menjadi penting karena jawabannya adalah C. Memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap siswa. Soal nomor 4. Dalam membentuk kompetensi keterampilan yang dibutuhkan abad 21, kurikulum Merdeka menyarankan paradigma pembelajaran konstruktivisme sebagai acuan dalam pembelajaran. Karena itu prinsip pengelolaan pembelajaran perlu, yaitu D. Guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Soal nomor 5. Seorang pendidik perlu mengenal bakat dan potensi setiap anak. Hal ini dikarenakan ada tabel ya. Pernyataan yang tepat akan pentingnya mengenal bakat dan minat serta potensi siswa adalah, kita lihat di tabel. Jawabannya yang nomor 1, setiap anak memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda. Dengan mengenai perbedaan ini kita dapat menghargai dan merespon kebutuhan setiap individu. Ini betul. Nomor 2, memahami bakat dan potensi masing-masing anak, kita dapat merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai serta memaksimalkan bidang yang diminati. Ini betul juga. Nomor 3, pembatasan pemikiran agar siswa memiliki pengetahuan yang lebih terarah. Ini salah. 4, menyeragamkan pengetahuan yang diterima agar menjadi linear. Ini juga salah. Tidak cocok. Nomor 5, memupuk motivasi dan rasa percaya diri setiap anak yang akan menimbulkan rasa percaya diri untuk lebih berkembang. Ini betul. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Pernyataan yang sesuai dengan isi kandungan surat At-Tur ayat 21 yang terkait dengan kekhasan pendidikan madrasah adalah, jawabannya adalah B. Semua tindakan guru kepada peserta didik didasari pada kasih sayang terhadap peserta didik yang berperilaku kurang baik. Tetap disikapi dengan pandangan kasih sayang, bukan kebencian. Soal nomor 7. Kurikulum memiliki fungsi menyiapkan generasi penerus bangsa agar siap menghadapi tantangan zamannya sekaligus mewariskan budaya bangsa. Karena itu kurikulum mengalami perubahan beberapa kali. Pertimbangan paling penting perubahan kurikulum adalah, yaitu B. Mengikuti perkembangan tantangan zaman. Nomor 8. Kemampuan generasi mendatang hendaknya tidak lagi fokus pada pengetahuan mereka karena internet telah menyediakan segalanya. Namun keterampilan hidup abad 21 yang senantiasa akan dibutuhkan untuk menghadapi perubahan yang tidak menentu. Berdasarkan situasi tersebut, pernyataan yang kurang sesuai dengan konsep tersebut adalah, jawabannya adalah B. Pendidik harus menyesuaikan dengan konstruksi kurikulum. Soal nomor 9. Perspektif ibadah dalam muatan kurikulum Merdeka di madrasah adalah C. Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan ibadah dalam semua aspek pembelajaran. Nomor 10. Keterampilan untuk mengelola, mengolah, memilih, dan menyikapi dengan bijak sebuah informasi agar tidak terjebak pada informasi yang merugikan dirinya sendiri adalah, kata kuncinya adalah informasi.
Maka jawabannya adalah C. Information literacy. Selesai 10 soal, mari kita cek berapa nilai kita. Alhamdulillah 100. Silakan dicoba Bapak Ibu, diikuti. Sekarang kita masuk pada latihan pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran Pintar Kemenak, implementasi kurikulum Merdeka. Soal latihan nomor 1. Pada setiap mata pelajaran terdapat capaian pembelajaran sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etape tersebut yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut, kecuali ya, ada pengecualian ini. Jawabannya adalah D. Mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Soal nomor 2. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dalam CP terdapat dua unsur utama, yaitu jawabannya adalah C. Kompetensi dan materi. Soal nomor 3. Semua peserta didik berhak mendapatkan layanan pembelajaran termasuk peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Apabila di suatu sekolah atau madrasah terdapat PDBK yang memiliki kendala berkaitan dengan hambatan kognitif, maka yang harus dilakukan adalah, jawabannya adalah C. Adaptasi kurikulum dengan menurunkan standar pada capaian pembelajaran. Soal nomor 4. Implementasi kurikulum Merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya memastikan tercapainya praktik pelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pelajaran dimaksud terdapat pada gambar beberapa kegiatan berikut, kecuali ya, ada pengecualiannya, yaitu jawaban yang benar adalah B. Guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing utama pembelajaran dalam mengatasi permasalahan yang timbul tanpa melibatkan orang tua atau guru lain. Jadi permasalahannya adalah tanpa melibatkan orang tua atau guru lain ini. Maka jawabannya adalah B. Nomor 5. Dalam capaian pelajaran matematika terdapat kalimat, dengan demikian relevansinya dengan profil pelajar Pancasila, mata pelajaran matematika ditujukan untuk mengembangkan kemandirian, kemampuan beranalis kritis, dan kreativitas peserta didik. Kalimat tersebut merupakan bagian dari komponen CP, yaitu A. Rasionalitas mata pelajaran. 6. Kurikulum Merdeka sendiri adalah pendekatan kurikulum yang dirancang untuk mengurangi beban belajar siswa, mengembangkan kreativitas dan kecerdasan beragam mereka, serta membangun karakter yang kuat. Salah satu aspek utama dari kurikulum Merdeka adalah memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik lokal. Sebagai guru, tindakan yang perlu dilakukan adalah, jawaban yang benar adalah D. Menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Soal nomor 7. Salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terkait prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru terhadap peserta didik, kecuali ya, ada pengecualiannya, berarti yang tidak dilakukan oleh guru. Jawabannya adalah C. Guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Jadi tidak selalu diberikan tugas ya. Nah, ini yang pengecualiannya. Jawabannya adalah C. Soal nomor 8, perhatikan tabel di bawah ini. Dari tabel di atas, yang merupakan tujuan dari asesmen awal adalah, yang pertama, menetapkan peringkat peserta didik dalam kelas, salah. Nomor 2, mengumpulkan dan menghimpun data tentang kesiapan belajar peserta didik, betul. 3. Membandingkan kemampuan antar peserta didik, salah. Nomor 4. Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, belajar peserta didik, betul. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4, jawabannya adalah D.
Soal nomor 9. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut. Kecuali. Ini ada kecualinya lah ya. Jawabannya adalah A. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pelajaran jika diperlukan. Nah, ini jika diperlukan ya. Padahal dalam teori seharusnya dikaitkan, tidak dipisahkan. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 10. Pada kurikulum Merdeka, pembelajaran lebih terfokus pada kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi sebuah materi. Tugas guru bukan lagi sebagai pemberi materi, namun berubah menjadi fasilitator. Yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah tugas guru adalah C. Fokus pada kebutuhan dan minat peserta didik sebagai pusat pembelajaran. 10 soal telah kita selesaikan. Kita cek 1D, 2C, 3C, 4B, 5A, nomor 6D, 7C, nomor 8D, nomor 9A, nomor 10C. Sekarang kita cek, kita nyatakan selesai. Berapa nilai kita? Alhamdulillah 100. Silakan dicoba ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut. Setelah selesai mengikuti asesmen pelajaran dalam kurikulum Merdeka, maka kita akan mengikuti latihan soal tentang asesmen dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Kita mulai mengerjakan soal nomor 1. Dalam satu semester, seorang guru sosiologi menetapkan 10 TP di mata pelajarannya. Untuk mendapatkan nilai akhir di semester tersebut, hal yang harus dilakukan adalah, jawabannya adalah C. Melakukan asesmen sebanyak TP yang ditetapkan, mengukur dengan data kuantitatif atau kualitatif, tidak mencampur dengan asesmen formatif. Soal nomor 2, salah satu prinsip asesmen adalah bahwa asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, serta penyediaan informasi yang holistik. Sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali siswa dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Adapun penerapan yang tepat asesmen dalam pembelajaran tergambar sebagai berikut. Jawaban yang benar adalah D. Pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang akan dicapai dan memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan berikutnya. Soal nomor 3. Berikut merupakan fungsi asesmen hasil pembelajaran. Ya, di soalnya adalah yang termasuk fungsi asesmen sumatif. Nomor 1 yaitu alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik pada satu atau lebih tujuan pelajaran di periode tertentu. Ini betul. Tujuan dari fungsi asesmen sumatif. Nomor 2, melihat hasil pelajaran yang sudah dilakukan peserta didik setelah proses pembelajaran sebagai bentuk umpan balik. Nah, ini tidak sesuai dengan asesmen sumatif ya. Nomor 3, menentukan kelanjutan proses belajar peserta didik di kelas atau pada jenjang tertentu atau jenjang selanjutnya. Betul. Nomor 4, mendapatkan nilai hasil capaian belajar untuk membandingkan dengan kriteria capaian tujuan pembelajaran atau KKTP yang telah ditetapkan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 1, 3, dan 4. Soal nomor 4, seorang guru sosiologi merumuskan tujuan pelajaran yang akan dilakukan adalah agar peserta didik mampu memahami keragaman manusia dan budaya sebagai bagian dari masyarakat multikultural. Guru tersebut melakukan penilaian dengan menugaskan peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam produk sesuai keinginan peserta didiknya. Teknik penilaian yang tepat untuk digunakan adalah, kata kuncinya di sini adalah mendemonstrasikan dan mengaplikasikan. Nah, maka kita jawabannya adalah B, kinerja atau unjuk kerja. Soal nomor 5. Perhatikan tabel di bawah ini. Soalnya adalah berdasarkan tabel di atas, perbedaan dari asesmen formatif dan asesmen sumatif yang tepat adalah, kita lihat nomor 1. Tabel A, asesmen formatif dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, ini salah.
asesmen sumatif dilakukan pada awal proses pembelajaran. Ini sama-sama juga salah. Yang kedua, yang B, mengetahui perkembangan penguasaan siswa, mengetahui pencapaian pelajaran siswa. Betul. Yang C, bukti penguasaan materi siswa untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ini terbalik ya. C ini seharusnya nomor yang keempat, yaitu yang D, digunakan untuk menentukan nilai rapor. Yang asesmen sumatif tidak digunakan untuk menentukan nilai rapor. Ini juga salah. Maka yang tepat jawabannya adalah B. Soal nomor 6, pada kurikulum Merdeka diharapkan pendidik dapat menguatkan kemampuan peserta didik dengan melakukan asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan contoh kegiatan asesmen formatif ya. Formatif dalam kegiatan pelajaran. Jawabannya adalah B. Setelah pembelajaran berlangsung, pendidik menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi untuk memberikan umpan balik. Itu jawabannya B. Soal nomor 7, Pak Rashid adalah MTS As-Sa'adah. Setelah melakukan pembelajaran tentang sholat berjamaah, ia minta peserta didik berbagi peran. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi makmum untuk mempraktekkan sholat berjamaah di mushola madrasah sambil membawa instrumen penilaian. Pak Rashid mengamati praktek sholat berjamaah yang dilakukan peserta didik. Teknik penilaian yang tepat untuk digunakan adalah, karena ini adalah praktek, maka jawabannya adalah A, unjuk kerja. Soal nomor 8, guru perlu mengetahui ketercapaian tujuan pelajaran peserta didik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah D, menetapkan indikator ketercapaian. Soal nomor 9, di antara jenis instrumen asesmen yang disiapkan oleh pendidik dapat berupa suatu pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik. Melalui pedoman tersebut, pendidik dapat memusatkan perhatian pada kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik sekaligus mempertimbangkan bantuan yang dapat diberikan kepada peserta didik dalam meningkatkan capaian kinerja yang dimaksud dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai, yang dibuat secara bertingkat dari kurang sampai terbaik. Deskripsi di atas menggambarkan instrumen asesmen berupa, jawabannya adalah D, rubrik. Soal nomor 10, pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dilaksanakan menggunakan prinsip mastery learning. Setiap peserta didik mempelajari tujuan pelajaran yang sama dalam setiap pertemuan. Mereka juga mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang perlu dilakukan jika ada peserta didik yang tidak dapat mencapai kriteria ketercapaian tujuan pelajaran adalah, jawabannya adalah D, memberikan pendampingan untuk mencapai KKTP yang ditetapkan. Selesai, kita cek berapa nilai ujian atau latihan kita. Alhamdulillah 90. Silakan dicoba Bapak Ibu. Sekarang kita masuk kepada latihan setelah mengikuti materi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Langsung saja kita mengikuti latihan yang disediakan. Itu setelah sampai kita mengerjakan profil pelajar Pancasila, kita mulai mengikuti. Soal nomor 1. Perhatikan beberapa tahapan berikut ini. Perintahnya adalah urutan tahapan yang benar dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar adalah, jawaban yang benar nomor 1 itu adalah yang pertama dilakukan adalah membentuk tim fasilitator proyek. Yang ada nomor 2-nya adalah di angka A. Berarti jawabannya adalah A ya. 2, 1, 4, 3, 5. 1 setelahnya mengidentifikasi tingkat kesiapan madrasah. Yang kedua merancang dimensi, tema dan alokasi waktu. Kemudian setelah itu menyusun modul proyek. Kemudian yang kelima merancang strategi pelaporan proyek. Soal nomor 2, tujuan proyek penguatan profil pelajar dan profil pelajar rahmatan lil alamin adalah, jawaban yang benar adalah B, penguatan identitas khas bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai rujukan karakter pelajar Indonesia dan moderasi beragama dengan kompetensi dalam konteks perkembangan abad 21. Soal nomor 3, berikut adalah pemetaan dimensi nilai, tema, dan alokasi waktu P5 PPRA yang dilakukan oleh guru MA. Tema yang paling tepat untuk huruf A, B, C berturut-turut adalah ya tema A, B, C sesuai dengan dimensi P5 dan nilai PPRA. Kita lihat proyek P1, proyek 2, dan proyek 3.
Jawabannya adalah B. Kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, dan kewirausahaan sesuai dengan yang 1, 2, dan 3. Soal nomor 5, P5 dan PPRA merupakan profil yang diwujudkan bergandengan dalam satu kegiatan. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai keduanya adalah, jawaban yang benar adalah A. P5 mengandung dimensi, elemen, dan subelemen, sementara PPRA mengandung nilai, subnilai, dan indikator. Nomor 5. Pernyataan yang benar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil rahmatan lil alamin yang benar adalah, jawabannya adalah C. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab pertanyaan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Soal nomor 6. Proyek penguatan profil merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang diprioritaskan untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan sekitar peserta didik. Proyek penguatan profil di madrasah diproyeksikan pada dua aspek, yaitu profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Terkait proyek penguatan profil pelajar di madrasah tersebut, pernyataan berikut yang tidak tepat adalah, jawabannya adalah A. Proyek profil pelajar Pancasila dan proyek profil pelajar rahmatan lil alamin memiliki asesmen masing-masing. Soal nomor 7. Manusia diciptakan oleh Allah SWT berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sekalipun demikian, hal ini tidak berimplikasi terhadap perlakuan yang berbeda. Di hadapan Allah, yang manusia-manusia satu dengan yang lain hanyalah ketakwaannya yang berbeda. Konsep inilah yang diusung untuk ditumbuh kembangkan dalam penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin melalui nilai. Jawabannya adalah B. Kesetaraan, musawah. Soal nomor 8. Modul proyek dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya. Modul tersebut setidaknya memiliki komponen berikut: profil modul, tujuan, aktivitas, dan asesmen. Penentuan tema dan topik atau judul modul, fase atau jenjang sasaran, dan durasi kegiatan terdapat dalam komponen A. Profil modul. Nomor 9. Indah seorang pengurus OSIS di madrasah. B. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, ia mendapat tugas untuk menjadi petugas sapa pagi. Kegiatan sapa pagi dimulai pukul 6.15 hingga 6.30 WIB. Indah hadir di madrasah pukul 6 WIB. Yang Indah lakukan merupakan salah satu bentuk pengamalan profil pelajar rahmatan lil alamin, yaitu, jawabannya adalah C. Qudwah, keteladanan. Soal nomor 10. Ada 5 tahapan yang harus dilakukan madrasah atau sekolah dalam mendesain P5 PPRA. Kegiatan yang bukan merupakan tanggung jawab tim fasilitator adalah yang bukan Tanggung jawab dari tim fasilitator adalah C. Merancang tim fasilitator dalam satuan pendidikan. Oke, 10 soal telah kita kerjakan. Sekarang kita akan menceknya. Nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 B, nomor 4 A, 5 C, 6 A, 7 B, 8 A, 9 C, 10 C. Sekarang kita cek. Alhamdulillah 100. Silakan dicoba Bapak Ibu. Setelah menyimak kurikulum operasional madrasah, sekarang kita akan mengikuti latihan dari penyusunan kurikulum operasional madrasah. Soal nomor 1. Salah satu dari nilai-nilai madrasah sebagai dasar pengembangan kurikulum operasional madrasah adalah, jawabannya adalah B. Akhlak di atas ilmu pengetahuan. Soal nomor 2. Pengetahuan yang akan dipelajari harus masuk akal bagi peserta didik, atau konsep yang dipelajari dan aktivitas yang dilakukan dapat dihubungkan dengan kondisi nyata dan masuk menunjukkan permasalahan nyata yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Merupakan prinsip dari C. Pembelajaran yang bermakna.
Soal nomor 2, struktur kurikulum di RA terbagi ke dalam kelompok intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. P5 PRA berdasarkan struktur kurikulum pada kelompok intrakurikuler memiliki 4 tema yang telah ditentukan, yaitu D. Aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, kita semua bersaudara, dan imajinasi dan kreativitas. Soal nomor 4, pada saat madrasah melakukan identifikasi kekhasan daerah setempat yang penting untuk dilestarikan, maka madrasah sedang menyusun KOM pada komponen D. Analisis karakteristik madrasah. Nomor 5, dasar hukum untuk menyusun KOM yang harus dipenuhi oleh madrasah terkait capaian pelajaran mata pelajaran umum terdapat pada peraturan. Jawabannya adalah D. Kemendikbudristek nomor 033 tahun 2022. Soal nomor 6, Madrasah Al-Kausar saat menyusun kurikulum operasional madrasah mengadakan diskusi dengan para sesepuh sekitar dan beberapa lulusan madrasah yang dianggap berhasil. Kepala madrasah minta masukan pada diskusi tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip penyusunan KOM pada komponen. Jawabannya adalah A. Kontekstual. Soal nomor 7, dalam menentukan visi dan misi tujuan bisa dilakukan dengan beberapa pilihan, diantaranya meninjau ulang visi dan misi serta tujuan madrasah serta menyesuaikannya berdasarkan hasil evaluasi dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal madrasah, karakteristik peserta didik dan aspirasi orang tua. Pernyataan ini termasuk pilihan yang ke. Jawabannya adalah B. 3. Nomor 8, proses pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional memiliki siklus atau urutan yang dimulai dari tahapan. Jawabannya adalah A. Perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan umpan balik lalu evaluasi. Soal nomor 9, cermatilah beberapa pernyataan berikut. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan pengorganisasian struktur kurikulum yang berupa: 1. Adanya keterlibatan seluruh komunitas madrasah. 2. Memberikan kesempatan lebih besar bagi peserta didik untuk belajar mandiri dan fleksibel. 3. Mengasah kepekaan dan kemampuan isu real dan kontekstual. Ini jawabannya adalah C. Metode co-kurikuler. Soal nomor 10, struktur kurikulum yang memuat kegiatan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian pembelajaran merupakan A. Pembelajaran intrakurikuler. Jadi ya, jawabannya adalah A. Sekarang 10 soal setelah kita kerjakan, kita cek nomor 1A, 2C, 2C, 3D, 4D, 5D, 6A, 7 lambat ya, 7B, 8A, 9C, 10A. Jawaban yang benar berapa? Kita cek. Berapa nilai kita? Alhamdulillah 90 Bapak Ibu. Silakan dicoba Bapak Ibu, semoga bisa mengikuti. Sekarang kita masuk kepada materi terakhir, yaitu teknik coaching dan mentoring. Setelah kita menyimak tentang materi ini, yaitu teknik coaching dan mentoring, maka kita akan melanjutkan dengan latihan selanjutnya, yaitu kita mulai dari soal yang pertama. Soal nomor 1, dalam alur coaching ada tahapan di mana coach membantu coachee menggali apa saja yang sebetulnya ada di dalam situasinya saat ini. Tahapan ini merupakan tahapan, jawabannya adalah A. Identifikasi. Soal nomor 2, salah satu perbedaan dari coach dan mentor dalam melaksanakan perannya adalah sebagai berikut. Kecuali, jawabannya adalah A. Status jabatannya. Soal nomor 3, nah jadi kalau Anda merasakan ada hal-hal yang belum optimal dalam manajemen waktu sebagai guru, kalau boleh tahu apa yang mempengaruhi hal itu? Pertanyaan ini dalam alur tirta terdapat pada tahap. Jawabannya adalah D. Identifikasi. Berikut pernyataan yang tepat tentang Nomor 4, prinsip berikut coaching. pernyataan yang tepat tentang prinsip coaching. Ya, ada di jawaban yang tepat materi adalah C. Kemitraan, percakapan kreatif, dan melaksanakan potensi. Nomor 5. Soal nomor 5. Dari beberapa Baik Bu Nanan, dari beberapa alternatif yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada tindak lanjut yang Ibu lakukan setelah sesi ini dan berapa lama target waktunya? Pertanyaan ini dalam alur tirta terdapat pada tahap. Jawaban yang tepat adalah A. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nomor 6.
Soal nomor 6. Salah satu kata kunci yang bisa diambil dari definisi coaching adalah, jawabannya adalah D. Optimalisasi potensi. Soal nomor 7. Ada beberapa perbedaan antara coaching dengan mentoring. Ciri-ciri mentoring pada pernyataan nomor. Nah, jadi ciri-ciri mentoring terdapat pada pernyataan yang mana yang benar? 1. Jangka waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, bila diperlukan ada kebutuhan. Yang tiga, jangka waktu lebih panjang. Yang keempat, untuk pengembangan karir seseorang. Yang lima, komunikasi lebih dominan satu arah dari senior. 6. Coach tidak harus pakar. Jadi jawaban yang benar di antara pilihan di atas adalah C. 3, 4, dan 5. Soal nomor 8. Pada alur cerita terdapat tahap mengeksplorasi gagasan atau kemungkinan dan rencana. Ini termasuk ke dalam alur. Jawabannya adalah B. Rencana aksi. 9. Hari ini kita akan diskusi sekitar 30 menit ya. Nah, untuk itu saya akan memastikan apa yang ingin Bapak diskusikan dengan saya. Pertanyaan ini dalam alur cerita terdapat pada tahap. Jawabannya adalah C. Tujuan. Soal nomor 10 terakhir. Salah satu prinsip dalam coaching adalah mampu memaksimalkan potensi coachee maka upaya seorang coach adalah D. Melakukan percakapan untuk menggali ide dari coachee. 10 soal telah kita laksanakan. Kita cek soal nomor 1 A, nomor 2 A, nomor 3 D, nomor 4 C, nomor 5 A, nomor 6 D, nomor 7 C, nomor 8 B, nomor 9 C, nomor 10 D. Kita cek berapa nilainya Bapak Ibu. Alhamdulillah 100. Ya, silakan diikuti Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua lolos sesuai dengan nilai 100. Dan jangan lupa di-share kepada kawan-kawannya agar lebih banyak lagi orang bisa merasakan manfaat dari kegiatan ini. Dan kita jumpa lagi pada pelatihan pintar selanjutnya.